Shalom, saudari-saudara terkasih. Berikut ini saya akan membacakan homili untuk Hari Raya Pentakosta tahun 2021 yang telah disiapkan oleh Monsinyur FX Hadi Sumarto Okarem, Uskup Emeritus Keuskupan Malang dan Keuskupan Manokwari Sorong. Saudari-saudara seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes pada hari raya Pentakosta ini, Yesus berbicara tentang kedatangan penolong atau parakletos, parakletos atau juga konsolator. Kata-kata hiburan Yesus ini diambil dari pesannya dalam perjamuan malam terakhir. Murid-muridnya diminta bersatu selalu dengan dirinya, bagaikan ranting-ranting dengan pokok anggur. Mereka harus saling merupakan kebersamaan dan saling mengasihi. Dan dalam Injil hari ini, Yesus minta supaya murid-muridnya tetap tenang dan tentram, meskipun mengalami pelbagai kesulitan, seperti yang dialaminya sendiri. Saudari-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus datang untuk mewartakan kabar gembira dan berbuat baik, menolong setiap orang yang berkehendak baik. Bahkan orang mati pun dibangkitkannya kembali. Tetapi dalam kenyataan, ia sendiri mengalami kesulitan aneka macam. Ia ditolak, diusir, dikejar, dihina. Mau tak mau, murid-murid yang mau mengikuti dan berbuat seperti dia akan mengambil bagian juga dalam kesukaran hidup guru mereka itu. Yesus sementara itu telah naik ke surga, tidak hadir lagi bersama dan di tengah mereka. Bisa dimengerti bahwa mereka bertanya, sejauh manakah mereka ini sebagai murid-muridnya dapat bertahan hidup menghadapi banyak orang dalam masyarakat yang menentang mereka? Apakah mereka itu harus hidup sendirian tanpa Dia? Bukankah kita semua sebagai orang Kristiani juga bisa mengalami situasi dan kondisi, baik secara perorangan maupun sebagai kelompok, semacam dialami Yesus, meskipun aneka ragam sifat dan coraknya? Kesukaran pokok yang dialami murid-murid Yesus sekarang pun dapat kita alami. Nah, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi sikon serupa itulah Injil hari ini dapat menolong kita untuk tidak takut, tidak khawatir, putus asa atau kecewa maupun frustrasi, bahkan menyesal bahwa kita-kita ini menjadi pengikut atau murid Kristus. Sesudah Yesus naik ke surga, murid-muridnya tidak dapat menampilkan seorang pemimpin yang hebat, tenar, mampu berbuat hal-hal yang besar. 3 tahun bergaul dan hidup bersama Yesus yang telah membuktikan bahwa Ia sungguh Mesias yang diutus Allah lewat ajaran, perbuatan, penderitaan, kematian, dan kenaikannya ke surga. Tetapi semua itu ternyata belum cukup untuk memiliki keberanian melaksanakan panggilan mereka untuk mewartakan dan meneruskan apa yang dilakukan Yesus. Bukankah ketakutan kita atau sikap kita yang belum berani tampil, hidup, dan bertindak sebagai orang Kristen sejati atau sebagai murid Yesus tulen di dalam masyarakat sebagai kelompok kecil, pada dasarnya sama dengan ketakutan murid-murid Yesus dahulu? Yesus sudah tahu keadaan dan keterbatasan kemampuan murid-muridnya. Maka sebelum meninggalkan mereka, Yesus sudah berjanji akan mengirimkan seorang penolong yang akan mendampingi mereka menghadapi kesukaran hidup dan tugas panggilan mereka. Saudari-saudara umat Allah yang dicintai Tuhan, penolong ini adalah Roh Kudus yang diutus oleh Allah Bapa lewat Yesus Kristus
kepada segenap murid-Nya. Inilah yang oleh Yesus disebut penolong yang akan kuutus dari Bapa. Dan ditegaskan bahwa roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Kebenaran apa? Yakni bahwa apa yang dikatakan dan dilakukan Yesus dalam hidupnya itu benar-benar datang dari Allah Bapa. Berkat roh inilah apa yang diajarkan Yesus adalah benar. Ia menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, menghibur orang dalam kesusahan, mengajar dan membimbing semua orang. Seperti dialami oleh Yesus, demikian pula roh penolong ini akan menolong murid-muridnya. Roh itu akan datang dalam kehidupan mereka, dan lewat mereka itulah roh itu akan mengatakan apa yang harus dikatakan oleh murid-murid Yesus. Dengan tujuan itulah Yesus menegaskan kepada murid-muridnya, "Kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan Aku." Saudari-saudara, kawanan yang dipilih Allah, kesaksian yang diperintahkan Kristus ialah bahwa kita sebagai orang beriman tidak boleh hanya bersifat pasif, acuh tak acuh, dan hanya minta ditolong, tetapi justru harus aktif, yakni menolong orang lain, seperti dilakukan oleh Yesus sendiri sebagai kesaksian perutusan hidup dan karyanya. Hanya dengan demikianlah kita adalah sungguh murid Kristus sejati, orang Kristiani sejati, di mana roh Kristus, roh penolong, sungguh hadir dan menjiwai dan menyemangati kita. Marilah kita dalam merayakan Hari Raya Pentakosta ini makin sadar bahwa kita telah menerima sakramen baptis dan sakramen penguatan atau krisma, agar kita makin berani menjaga, memelihara, dan menghayati jati diri atau identitas otentik kita sebagai orang Kristiani sejati.